berfirmanlah lewat setiap pribadi anak-anak, mereka yang punya beban, punya pergumulan, bahkan ada yang sakit. Tuhan melawat, tidak ada yang melewatkan. Jamah ya Tuhan, biar setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Engkau berperkara. Terima kasih Bapa, tidak ada satu benih firman yang dicuri dan dirampas oleh iblis, namun semuanya tertanam dalam hati dan rohani kami. Firman-Mu akan menolong setiap kami. Firman-Mu akan menerobos. Firman-Mu akan memulihkan dan menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati. Di dalam nama Tuhan kami, Yeshua HaMashiach, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan dulu untuk selanjutnya saya berikan kepada hamba Tuhan yang akan memberitakan firman Tuhan. Silakan duduk Ibu Bapak dan Saudara. Shalom. Shalom. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema Ibu Bapak dan Saudara, ini dalam bahasa Inggris ya. What is forgiveness? Apa pengampunan itu? Nah, Bapak Ibu dan Saudara, dunia kita ini sebetulnya diambang kehancuran karena peperangan yang mengancam dunia ini betul-betul sebuah ancaman yang sebetulnya sangat mengerikan, Saudara. Mengerikan sekali ya, antara Israel yang semula hanya berperang dengan Hamas gitu ya, sekarang melebar dengan Iran, kemudian yang sekarang hari-hari ini terjadi adalah dengan Lebanon. Nah, dan peperangan itu luar biasa, saudara-saudara. Peperangan itu luar biasa mengancam dunia dengan ancaman perang dunia ketiga. Kalau perang dunia ketiga, perang nuklir, pasti manusia akan binasa dari muka bumi ini. Nah, tetapi sementara ada fakta dari firman Tuhan bahwa Tuhan kita itu melepaskan pengampunan. Tuhan mengampuni manusia supaya manusia yang hidupnya itu gigi ganti gigi, mata ganti mata, sehingga peperangan terjadi di mana-mana gitu ya. Satu negara karena diserang maka dia harus membalas penyerang, nggak ada pengampunan sama sekali gitu, saudara-saudara. Nah, ini saudara-saudara, ada berita dari kitab suci kita bahwa Tuhan itu Tuhan yang melepaskan pengampunan, yang memberi pengampunan kepada manusia. Tetapi justru manusia malah mengolok-olok. Masa Tuhan begitu murah, masa Tuhan begitu baik ya, mengampuni kita manusia, masa gak ada harga yang harus kita bayar untuk supaya kita bisa menikmati surga. Nah, saudara-saudaraku, padahal peperangan bukan hanya secara fisik, perang senjata gitu, perang nuklir ancamannya begitu ya, tapi peperangan bisa terjadi juga pada orang-orang yang tidak mau mengampuni sesamanya. Perang antara suami istri. Halo, di rumah bagaimana saudara? Saya tanya, apa kabar saudara? Bagaimana dengan pengampunan saudara kepada pasanganmu? Saudara mengampuni pasanganmu? Kalau pasanganmu tiba-tiba marah-marah gitu ya, kalau tiba-tiba sang istri bilang, "Apa? Bagaimana sih bangun tidur kok tempat tidur ini gak diberesin?" Sang suami merasa kesal, dia sudah bekerja luar biasa cari uang gitu ya untuk mencukupi keperluan kebutuhan keluarga, kok istri tiba-tiba marah-marah hanya soal tempat tidur, kan dia bisa beresin. Itu kan bagiannya istri menurut suami.
Suami-suami tidak tahu bahwa istri itu pekerjaannya sangat luar biasa, capeknya. Ketika mengurus anak saja luar biasa. Coba gantian bapak ibu yang ngurus anak, coba sanggup apa enggak? Bapak-bapak yang ngurus anak, sanggup apa enggak? Pasti nyerah sudah. Kalau yang satu nangis minta digendong, yang satu lagi minta digendong lagi, udah susah deh. Pasti bapak-bapak akan bilang ternyata pekerjaan ibu itu luar biasa. Dia bisa gendong dua anak sambil masak lagi. Luar biasa kan? Nah, Bapak Ibu dan Saudara, seringkali kita tidak mengerti apa artinya pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Hari ini pelajaran yang akan kita dapatkan dari firman Tuhan adalah soal pengampunan, saudara-saudaraku. Apa pengampunan itu? Nah, ada hal-hal yang mungkin terlalu biasa. Nah, ini masih belum bisa. Oke. Ada pendapat umum tentang pengampunan. Pendapat umum itu adalah syarat diampuni adalah mengampuni. Kalau Anda mau diampuni oleh Tuhan, maka Anda harus lebih dulu mengampuni. Ada ayatnya, ada dasarnya, dan dasarnya itu sangat alkitabiah sekali. Dasarnya itu betul-betul tertulis dalam kitab suci kita. Dasarnya misalnya dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajari para muridnya, kalau kamu berdoa, berdoalah seperti ini, ya. Pada satu bagian tertentu, Matius 6 ayat 12 dikatakan begini doanya. Dikatakan begini doanya. Sama-sama coba kita baca. Dan ampunilah kami atas kesalahan-kesalahan kami, sebagaimana kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami sebagaimana kami mengampuni. Jadi kalau kita mengampuni, maka Bapa di surga mendengar doa kita, Dia akan mengampuni kita. Itu paradigma umum, saudara-saudaraku. Itu adalah pendapat umum, ya, alasan ini. Coba kita baca lagi ayat 14 dan 15. Ayat 14 mengatakan, ini mengomentari doa ini ya, ayat 14. Yesua berkata begini. Sama-sama kita baca. Sebab jika kamu mengampuni orang atas kesalahan-kesalahan mereka kepadamu, Bapa surgawimu pun akan mengampuni kamu. Jadi mana dulu? Mengampuni sesama kita dulu, baru nanti Bapa surgawi akan mengampuni kita. Itu sebetulnya pendapat umum, pendapat yang alasannya memang alkitabiah. Coba baca ayat 15-nya, masih sama bunyinya seperti itu juga, saudara. Ayat 15 sama-sama 2-3. Tetapi jika kamu tidak bisa mengampuni orang atas kesalahan-kesalahan mereka kepadamu, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi kalau kita tidak mengampuni, Bapak mengampuni ya? Tidak. Ini pendapat yang secara umum diyakini oleh banyak orang Kristen. Jadi kalau mau diampuni Bapa surgawi, kita harus mengampuni sesama kita lebih dulu, betul ya? Oke. Tapi ini pendapat umum, saudara-saudaraku. Ini bukan pendapat surga loh. Gimana Pak? Ini ayatnya dari surga loh Pak. Tunggu, ini belum tentu pendapat surga, saudara-saudaraku. Ini pendapat umum, saudara-saudara. Nah makanya hari ini khotbahnya agak kontroversi ya. Pak, ada bukti lagi Pak, Markus 11 ayat 25-26. Ini pendapat Alkitab Pak, ini pasti pendapat surga. Tunggu dulu saudara-saudaraku, kita belum selesai dalam khotbah ini. Masih ada banyak slide dan saudara akan membuktikan, melihat bersama-sama saya melihat bukti bahwa ternyata ini pendapat umum gitu ya. Markus 11 ayat 25-26 sama maksudnya. Coba kita baca sama-sama. Karena itu ketika kamu menaikkan doa, ampunilah sesamamu jika kamu punya sesuatu terhadapnya, supaya Bapamu yang di surga pun mengampuni kamu dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi betul ya, kita harus mengampuni dulu supaya Bapak surgawi kita mengampuni kita ya. Ayat 26-nya, ayat 26-nya, coba ayat 26-nya, sama-sama. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, Bapamu yang di surga pun, saya lebih baik ke bawah supaya lebih free, lebih bebas. Bapamu yang di surga pun tidak akan mengampunimu ya dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi mana dulu? Diampuni Bapak dulu atau mengampuni dulu? Mengampuni dulu menurut ini. Mengampuni dulu, saudara-saudara. Ya, jadi kita harus mengampuni dulu, nanti baru akan diampuni ya. Ayat berikutnya, kita baca ayat berikutnya. Nah, yang ketiga, ini juga sama nadanya.
Ini juga membela ayat-ayat di atasnya. Lukas 6 ayat 37. Kita baca sama-sama. 2, 3. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu juga tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu juga tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kamu pun akan diampuni. Jadi mana dulu? Ampunilah. Kita harus mengampuni orang lain dulu, baru nanti Bapa Surgawi akan mengampuni kita. Tapi ini pendapat umum, saudara-saudara. Alkitab kok Pak? Iya, tapi maksud Tuhan sebetulnya hanya hendak menekankan pentingnya pengampunan. Bukan tujuannya mana dulu, bukan. Mengungkapkan ayat-ayat ini tujuan Tuhan adalah betapa pentingnya pengampunan. Tanpa pengampunan manusia di seluruh dunia ini akan binasa. Hanya dengan pengampunan ada yang diselamatkan. Amin. Yang percaya pada pengampunan itu siapa? Saudara, saya. Amin. Amin. Yesus akan menyelamatkan kita. Amin. Oke. Nah, coba ini kan paradigma umum, ini kan pendapat umum, saudara-saudaraku. Ternyata paradigma ini, pendapat ini bertentangan dengan prinsip anugerah. Bertentangan dengan prinsip anugerah. Apa sih prinsip anugerah? Nah, saudara-saudara, prinsip anugerah itu ya, karena apa? Diampuni Tuhan dalam prinsip anugerah itu dasarnya itu anugerah. Diampuni Tuhan dasarnya adalah unconditional love, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tanpa pamrih. Sebelum saudara berbuat sesuatu, sebelum saudara mengampuni, Tuhan sudah lebih dulu mengampuni saudara. Ketika saudara apa adanya, sebagai orang yang fasik, orang yang berdosa, orang yang disebut sebagai orang yang melawan Tuhan, gitu ya. Saudara didatangi Tuhan dan dibisiki Tuhan, aku terima kamu loh apa adanya, aku mengasihi kamu. Ini namanya prinsip anugerah. Saudara, jadi dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan sangat jelas, bukan saudara harus berbuat apa-apa dulu, tapi saudara cuma tinggal percaya saja. Coba baca sama-sama. Sebab Elohim begitu mengasihi manusia. Ini artinya kasih yang tanpa syarat. Begitu mengasihi, udah berdosa masih tetap dikejar dan dipeluk dan katakan aku cinta kamu loh. Nah, itu bukan cuma kepada kita loh yang disebut goyim, bangsa-bangsa, tapi kepada bangsa Israel juga kasih Tuhan sama. Itu bangsa Israel sampai sekarang masih belum menerima Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi Tuhan tetap mau memeluk mereka. Tuhan tetap ingin supaya mereka pada satu saat mengenal betul siapa Yeshua itu, saudara-saudara. Nah, jadi lihat, cuma percaya saja dari kita itu cuma percaya. Kalau kita percaya, gitu ya, maka kita tidak binasa, oke? Tapi beroleh hidup yang kekal. Jadi ini yang disebut kasih tanpa syarat. Ya, prinsip anugerah adalah sebab oleh anugerah kamu telah diselamatkan hanya melalui percaya melalui iman. Ya, hal itu bukan hasil karyamu, melainkan karunia Elohim. Nah, saudara-saudara, saya ingin menceritakan di sebuah kota ada seorang oma usianya 78 tahun dan ada seorang opa, adiknya si oma ini usianya 76 tahun. Tahu nggak ibu bapak? Mereka sudah 50 tahun bermusuhan. Sudah berapa tahun? Setengah abad bermusuhan. Setengah abad mereka saling bermusuhan. Gara-gara apa? Gara-gara warisan. Sang kakak punya suami, ya, sang adik punya istri. Pada waktu adik ini berumur 26 tahun, dia beristri, dia langsung bilang, kakak, ini warisan dari orang tua kita, ayo kita bagi yang rata. Si kakak bilang, tidak bisa. Suaminya bilang, jangan kasih, mereka harus lebih sedikit, kita harus lebih banyak. Akhirnya berebutan warisan mereka, dan selama 50 tahun terjadi perang antara keluarga kakak dengan keluarga adik. Peperangan itu bukan hanya melibatkan sang kakak dan sang adik, tapi istri sang adik dan suami sang kakak juga perang, saudara-saudara. Anak-anak mereka juga perang. 50 tahun tidak ada perdamaian. Bayangkan, pengampunan itu ternyata memang sulit, saudara-saudara. Dan ketika terjadi sesuatu, ada khotbah tentang pengampunan, maka akhirnya, saudara-saudara, ketika sudah 50 tahun
istrinya sang adik sudah meninggal, suaminya sang kakak sudah meninggal, anak-anaknya sudah married semua, meninggalkan sang kakak sendirian di rumah, meninggalkan sang adik sendirian di rumah karena anak-anaknya sudah married semua, ya. Mereka datang ke satu gereja yang sama. Berita khotbah hari itu adalah soal pengampunan penuh. Dan ketika berita itu disampaikan, sang adik menangis karena dia tahu kakaknya duduk di sana. Dia lihat kakaknya juga sedang tertunduk menangis. Sudah seragu pulang dari gereja, sang adik bersiap-siap menyiapkan beberapa macam kue. Dia beli, saya mau ke rumah kakak, saya mau minta ampun sama kakak. Sang kakak juga menyiapkan beberapa macam makanan. Saya mau ke rumah adik, saya mau minta maaf sama adik saya. 50 tahun kita perang terus. Akhirnya sang adik berangkat ke rumah kakaknya, sang kakak berangkat ke rumah adiknya. Mereka ketemu di tengah jalan. Tanya, "Kak, mau kemana?" "Aku mau ke rumahmu, aku bawakan ini makanan." "Kak, aku juga bawa kue-kue ini untuk kakak." Mereka berpelukan di sana, terjadilah perdamaian. Oke? Saudara-saudaraku, itu contoh betapa sulitnya mengampuni, ya. Tapi hari ini saya mau menjelaskan tentang pengampunan itu sebetulnya ada anugerah dari surga. Kalau ada khotbah semacam itu disampaikan, itu karena kuasa anugerah bekerja, saudara-saudara. Ya, jadi begini saudara-saudara, itu bukan hasil karya kita. Pengampunan itu bukan hasil karya kita, bukan kita harus mengampuni orang dulu baru nanti Bapak mengampuni kita. Sebelumnya Bapak sudah mengampuni kita dulu. Dari mana ayatnya? Ada nggak dasarnya? Ada. Mari kita baca ayat-ayatnya. Nah, ini Bapak Ibu ayat-ayatnya, ya. Kita diampuni Tuhan lebih dulu, barulah kita bisa mengampuni orang lain. Kalau kita tidak diampuni Tuhan lebih dulu, sulit untuk kita bisa mengampuni orang lain. Saudaraku, jadi orang Kristen harus mengalami diampuni lebih dulu, baru kita bisa mengampuni orang lain. Efesus 4 ayat 32. Coba kita baca sama-sama. Efesus 4 ayat 32. Sama-sama baca. 2, 3. Hendaklah kamu ramah satu sama lain, lemah lembut, saling mengampuni, sebagaimana Elohim dalam Hamasia telah mengampuni kamu. Luar biasa. Jadi saudara itu diperintahkan untuk saling mengampuni karena saudara sudah diampuni lebih dulu. Nah, ini prinsip yang benar nih, prinsip anugerah ini namanya. Kalau tadi pendapat umum, tujuan Hamasia Yesua memberikan ayat-ayat itu kepada manusia agar manusia tahu betapa sulitnya mengampuni. Tapi kalau ada kuasa anugerah bekerja, terjadi pengampunan. Amin. Nah, ini sudah. Coba ayat yang keduanya, betul nggak mengampuni, menerima pengampunan dari Tuhan lebih dulu, baru kita bisa mengampuni orang lain. Kolose 3 ayat 13. Sama-sama kita baca. 2, 3. Sepenanggunganlah seorang terhadap yang lain. Saling mengampunilah jika ada yang satu punya persoalan dengan yang lain. Sebagaimana Hamasia mengampuni kamu, begitupun kamu saling mengampuni. Mana lebih dulu menurut ayat ini? Hamasia lebih dulu mengampuni kita, baru kita bisa mengampuni orang lain. Inilah prinsip anugerah, saudaraku. Dan kekristenan adalah bicara soal anugerah. Kekristenan itu bicara soal anugerah. Kalau ada orang yang bersalah kepada saudara hari-hari ini, lepaskan pengampunan secepatnya. Kalau ada orang yang marah kepada saudara karena saudara datang dalam ibadah ini, cepat lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Amin. Amin. Gak usah pikir, wah tapi dia nggak mau, saya udah lepaskan pengampunan, dia nggak mau terima. Itu urusannya dia. Kalau dia tidak mau terima, urusan dia sama Tuhan. Dari pihak kita, karena kita sudah diampuni lebih dulu, maka kita belajar mengampuni dan melupakan semua kesalahan-kesalahan orang lain terhadap kita. Mau saudara? Akan terjadi mujizat. Amin. Kesembuhan pasti terjadi. Kitab Yakobus mengatakan, kalau kamu berdoa bagi orang sakit, biarlah kamu harus saling mengampuni kesalahan-kesalahan. Itu artinya kamu harus saling mengampuni. Dan kalau pengampunan terjadi, maka kesembuhan itu terjadi. Amin. Amin. Nah, saudara-saudaraku, jadi betapa menyakitkannya 50 tahun keluarga kakak dan keluarga adik ini digocok oleh algojo yang namanya sakit hati. Dan mereka bukan betul-betul ditangkap oleh algojo kemudian dicambuk, tidak. Mereka
tidak secara fisik dicambuki oleh algojo yang kelihatan pakai baju menyeramkan gitu ya, pakai topeng gitu, kemudian pakai cambuk tidak. Yang disebut algojo adalah kepahitan hati itu, saudara-saudara. Permusuhan itu, peperangan itu algojonya, saudara. Oke, mari kita lihat selanjutnya ya. Jadi ayat ini mengatakan diampuni Tuhan lebih dulu, barulah kita bisa mengampuni orang lain. Next, ada kontroversi, kisah kontroversi. Diampuni lebih dulu atau mengampuni lebih dulu sih sebetulnya. Kalau kita baca kisah ini, ayat yang kita baca justru sangat kontroversi sebab TPLAI menuliskan itu harus mengampuni lebih dulu baru diampuni gitu. Ayatnya bilang begitu, ayat 47-nya. Tapi kita baca dulu kisahnya. Kita baca, kita dekati kisah ini dalam kitab suci, bunyinya bagaimana? Begini. Ada seorang Farisi mengundang Yesua untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesua ke dalam rumah orang Farisi, lalu duduk makan. Oke. Dan di kota itu ada seorang wanita berdosa. Ya, mungkin ini adalah wanita yang sempat kedapatan tertangkap basah, kemungkinan ya melakukan perzinahan, ditangkap oleh ahli-ahli Taurat orang Farisi. Kebetulan Simon yang mengundang Tuhan Yesua ini, dia mungkin tidak ikut peristiwa itu, dia mungkin sedang keluar kota jadi nggak tahu ada peristiwa itu, tapi dia kenal wanita ini memang wanita pezina. Mungkin Simon juga adalah langganannya, nggak tahu juga ya, kita nggak tahu. Oke? Nah, jadi di kota itu ada seorang wanita berdosa. Ketika tahu bahwa Yesua sedang duduk makan di rumah orang Farisi itu, ia datang dengan membawa buli-buli kuala berisi minyak wangi. Lalu ia berdiri di belakang Yesua, di dekat kakinya sambil menangis, lalu mulai membasahi kedua kakinya dengan air matanya dan menyekaknya dengan rambutnya. Ia menciumi kedua kakinya, kemudian mengurapinya dengan minyak wangi itu. Jadi Yesua ini kakinya dicuci oleh air mata perempuan ini. Perempuan ini menangis mencuci bersih kakinya Tuhan Yesua dengan air matanya. Karena basah, dia harus mengeringkan, dia lepas gulungan rambutnya, dia keringkan kaki Yesua dengan rambutnya yang panjang itu. Dan setelah itu dia memecahkan botol minyak wangi yang sangat mahal harganya, dituangkan di kaki Yesua, diurapi kaki Yesua dengan minyak yang sangat mahal. Itu Alkitabnya mengatakan demikian. Ketika melihatnya, orang Farisi yang mengundang Yesua berkata dalam hatinya, kalau Yesua ini seorang nabi, seharusnya dia tahu siapa dan macam apa wanita yang menjamahnya itu, sebab wanita itu seorang berdosa. Jadi si Farisi yang namanya Simon ini melihat, wah, saya undang dia, saya pikir dia rabi, saya pikir dia nabi, nggak taunya dia nggak tahu apa-apa, orang berdosa jamah-jamah kakinya dia diam aja, nggak geli, tidak berontak, gitu, tidak menyingkir, karena najis dijamah oleh orang berdosa, gitu kan? Nah, saudara-saudaraku, jadi si Farisi itu berkata demikian. Hati-hati, kita jangan jadi Farisi ya saudara, suka menghakimi orang lain ya. Nah, apa yang dikatakan oleh Yesua kepada Farisi ini? Maka Yesua berkata kepadanya, Simon, ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Simon menjawab, ya guru, katakanlah. Mungkin bilang ya gurunya tuh dengan munafik ya, dengan munah. Orang Jakarta bilang munah loh gitu ya, munafik ya, karena dia udah tak tahu ini Yesua tuh nggak ngerti apa-apa. Ini orang berdosa, ini wanita najis kok jamah-jamah kakinya. Lalu, ya guru silakan mau ngomong apa? Maksudnya sih kalau bisa nanti direcehkan sekaligus gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Katakanlah katanya. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pemiutang Simon, yang seorang berhutang 500 dinar dan yang lain 50 dinar. Karena mereka tidak mampu untuk membayarnya, maka pemiutang itu membebaskan keduanya. Sekarang Simon, katakanlah, siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi pemiutang itu? Halo? Tuhan Yesua bertanya kepada Simon, kalau ada dua orang berhutang, yang satu 500, yang satu 50, lalu dua-duanya nggak bisa bayar, dibebaskan. Siapa kira-kira yang akan lebih berterima kasih? Yang mana? Tentu yang hutangnya lebih besar, yang 500 itu, ya. Dan Simon juga tahu itu jawabannya, maka dia akan jawab begini.
Simon menjawab, aku kira orang yang lebih banyak dibebaskan utangnya, dia akan lebih berterima kasih, guru, gitu ya. Yesua berkata kepadanya, tepat sekali perkiraanmu itu Simon. Jelas? Lalu apa kata Yesua? Lalu sambil mengarahkan wajahnya kepada wanita itu, Yesua berkata kepada Simon, apakah kau melihat wanita ini Simon? Aku masuk ke rumahmu, engkau tidak memberikan air untuk membasuh kakiku, tetapi dia, wanita ini, membasahi kakiku dengan air matanya dan menyekapnya dengan rambutnya. Jadi Yesua langsung berkata kepada Simon, lihat wanita ini, aku masuk ke rumahmu, engkau tidak menyediakan air untuk aku berbasuh, tapi dia membasuh kakiku dan menyekapnya dengan rambutnya. Oke? Lalu apa lagi yang Yesua katakan? Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk tidak henti-hentinya ia menciumi kakiku. Engkau tidak mengurapi kepalaku dengan minyak. Tamu utama, tamu terhormat, tamu yang dianggap nabi atau rabi, itu seharusnya disambut dengan urapan minyak. Tapi tidak dilakukan, saudara-saudaraku. Nah, engkau tidak mengurapi kepalaku dengan minyak, tetapi wanita ini mengurapi kakiku dengan minyak wangi. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, karena dosanya yang banyak telah diampuni. Oke? Karena dosanya yang banyak telah diampuni. Betul ya? Maka ia banyak berbuat kasih. Jadi ayat terjemahan Bill ini benar. Dosanya yang banyak telah diampuni, maka ia banyak berbuat kasih. Betul? Dan kalimat berikutnya pun betul. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih. Tapi kita baca terjemahan TBLAI ya, orang akan bingung karena TBLAI menerjemahkan bukan maka ini. Ya, coba kita baca terjemahan TBLAI. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Jadi mana dulu kalau menurut TBLAI? Sebab ia banyak berbuat kasih, akhirnya diampuni. Nah, beda nggak sama terjemahan yang tadi? Beda ya? Kalau menurut TBLAI mana dulu? Dia berbuat kasih dulu, baru Tuhan mengampuni. Karena memang ayat selanjutnya Tuhan Yesus berkata, dosamu diampuni. Ayat selanjutnya memang begitu. Tapi itu sekedar untuk mengingatkan bahwa dosamu itu telah diampuni. Engkau sudah membuktikan itu dengan banyak berbuat kasih. Karena dosamu telah diampuni, maka engkau banyak berbuat kasih. Begitu kan? Kalau yang dosanya sedikit diampuni, dia sedikit berbuat kasih. Jadi lebih dulu mana menurut Bill, bahasa Indonesia Lukas? Lebih dulu Tuhan mengampuni, atau si pemiutang itu mengampuni orang yang utangnya banyak. Lebih dulu mengampuni, lebih dulu membebaskan mereka dari utangnya. Baru orang yang utangnya banyak itu banyak berbuat kasih. Ya, kalau ini dia bertentangan di kalimat pertama. Di kalimat pertama, dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Kata sebab itu menyebabkan ada sebuah persyaratan untuk diampuni. Dia harus banyak berbuat kasih lebih dulu. Nah, tapi ayat yang ininya benar nih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Dan dua kalimat ini saling bertentangan. Iya kan? Betul ya? Nah, saudara-saudara, jadi ada sesuatu yang kita harus belajar, bahwa Alkitab itu hasil terjemahan, maka dari terjemahan itu kita harus betul-betul mencari makna yang terdalamnya apa. Begitu ya? Nah, dari itulah ada terjemahan-terjemahan lain yang bisa jadi alat pembanding Bapak Ibu dan Saudara. Sebab konsep utama dari kekristenan adalah pengampunan penuh dari Tuhan. Kalau dunia ini Tuhan tidak datang untuk memberikan pengampunan, dunia ini akan binasa selamanya. Jadi begini Bapak Ibu dan Saudara, membayangkan hebatnya unconditional love. Unconditional love, kasih tanpa pamrih, artinya sebelum kita melakukan apapun, Tuhan telah mengampuni dan menerima kita apa adanya. Katakan, sebelum saya melakukan apapun, Tuhan sudah menerima saya. Apa adanya. Ada ayatnya? Ada. Roma pasal yang ke-10. Nah, jadi Tuhan mengampuni ya. Coba Roma pasal ke-10. Roma pasal 5, maaf. Hanya kasih Yahweh Elohim yang tanpa pamrih. Roma 5 ayat 6 sampai 8. Roma 5 ayat 6 sampai 8. Sebab ketika kita masih lemah, Roma 10 kalau mana ya? Mungkin saya salah ketik nih. Coba Roma 5 ayat 6 sampai 8, betul nggak? Ayat 6.
Maksudnya roh. Betul ya? Oke, kita baca sama-sama. Betul. 2, 3. Sebab ketika kita masih lemah, Amasya telah mati ganti kita orang fasik. Jadi ada 2 sebutan untuk kita. Kita disebut orang yang lemah, kita disebut orang yang fasik. Ada 3 orang. 1, orang lemah, orang fasik. 2, orang baik. 3, orang benar. Ini orang benar. Ada 3 macam orang digambarkan dalam Roma pasal 5 ayat 6-8. Yang satu itu orang lemah, orang fasik, orang berdosa. Itulah kita. Yang satu ini orang baik. Yang satu lagi orang benar. Oke? Coba kita baca dulu ayat yang ke-7-nya supaya saudara tahu gambaran ini. Ayat yang ke-7. Karena tidak mudah seseorang mau mati ganti orang benar. Jadi ada orang benar di sini. Ada orang lain lagi. Tidak mudah dia berani mati untuk orang benar. Orang benar itu artinya orang yang tidak pernah melakukan berdendam, sakit hati, ya, tidak pernah melakukan yang salah, dia hanya bertapa saja. Jadi orang benar, yang melakukan segalanya dengan benar, mengucapkan kata-kata pun dengan perlahan sekali sampai orang bisa jadi jelas, tidak sakit hati dengan perkataannya. Ini orang benar. Ada seseorang, maukah dia mati untuk orang benar ini, si petapa ini? Apakah dia berani mati? Tidak mudah orang mau mati untuk orang benar, tapi dia mungkin berani mati untuk orang baik. Karena orang baik ini ternyata tiba-tiba bilang sama dia, kamu aku beri modal 10 juta ya, kamu bisa buka warung. Oh iya Pak, terima kasih. Aduh baik benar si bapak ini. Lalu suatu saat lagi dia bilang, modal kamu saya tambahkan lagi dan 200 juta saya kasih sama kamu perbesar warung kamu jadi toko ya. Oh iya Pak, terima kasih, baik benar bapak ini. Waktu saat dia datang, mau nggak, saya ini udah gak ada harapan hidup lagi, ginjal saya udah gak berfungsi, mau nggak kamu berikan ginjal kamu buat saya kasih 20 miliar, mau nggak? Dia pikir-pikir seumur hidup, gak mungkin dia bisa kerja mendapatkan 20 miliar ya. Anak cucunya ini akan terjamin kalau dapat 20 miliar. Ya udahlah, oke lah saya mau Pak. Dia serahkan ginjalnya, dia rela mati demi orang baik. Ayat itu mengatakan, ganti orang baik, mungkin saja ada orang yang berani mati. Ganti dia, si gelas ini, orang baik ini, mungkin saja dia berani mati. Oke? Ini manusia nih. Buat orang benar dia nggak berani mati. Tapi kalau buat orang baik, mungkin dia berani mati. Jelas? Tapi Yesus HaMashiach datang. Bukan untuk orang baik ini semata, bukan untuk orang benar ini, tapi dia mati untuk semuanya. Bahkan bagi saudara yang masih lemah, masih berdosa, fasik, dia juga ini. Bapak Yesusnya jangan sama ya. Harusnya ini ya, ini Yesus. Dia mati untuk orang yang berdosa, orang yang lemah. Ayat ini mengatakan, ayat yang ke-8, tetapi Elohim menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena HaMashiach rela mati ganti kita ketika kita masih berdosa. Saudara yang berdosa, apa adanya, Yesus rela mati untuk saudara. Jelas? Mengerti posisi saudara sekarang? Betapa hebatnya kasih Elohim di dalam HaMashiach. Kasih tanpa pamrih. Dia nggak pikir-pikir, baik dulu kamu, kalau udah baik baru saya rela mati untuk kamu. Bener dulu kamu, kalau udah bener saya rela mati untuk kamu. Enggak, dia nggak pikir begitu. Dia lihat Anda sebagai orang berdosa, orang fasik, orang yang lemah, tapi dia rela mati untuk saudara dan saya. Amin. Nah, inilah yang disebut kasih tanpa pamrih, saudara-saudara. Nah, dari keterangan ini, jadi saudara, kita nanti akan belajar tentang perumpamaan pengampunan. Tapi lebih dulu saya ingin beritahu kepada saudara, waktu Tuhan menciptakan tanaman, Dia berfirman kepada tanah, biarlah dari dalam tanah bertumbuh berbagai jenis tanaman.
Itu artinya apa, saudaraku? Kenapa Tuhan harus mengaitkan tanaman itu dengan tanah? Tanah adalah habitatnya tanaman. Tanaman tidak bisa lepas dari tanah. Tanaman itu akan mati tanpa tanah. Oh bisa Pak, ada hidroponik tanaman itu. Saudara, itu juga butuh unsur tanah sebetulnya. Air itu dari unsur tanah yang masuk ke dalamnya. Jadi saudara, jadi tanaman tidak bisa dilepaskan dari tanah. Perhatikan, waktu Tuhan menciptakan ikan, Dia berfirman kepada air, biarlah dari dalam air berkeriapan berjenis-jenis ikan. Itu artinya apa? Ikan tanpa air akan mati. Jelas? Jelas? Tapi waktu Dia ciptakan saudara dan saya, waktu Dia ciptakan Adam, Dia berkata, biarlah kami menciptakan manusia menurut citra dan gambar kami. Marilah kita menciptakan. Bapa berkata kepada Putra, Putra berkata kepada Roh HaKodes, Roh HaKodes berkata kepada Bapa, marilah kita menciptakan manusia menurut citra dan gambar kita. Itu artinya tanpa Tuhan kita pasti mati. Jelas? Karena habitat hidup kita adalah di dalam Tuhan. Sama seperti habitat tanaman di dalam tanah, habitat ikan di dalam air. Habitat kita itu, saudara-saudara, kodrat kita itu harus bersama-sama dengan Tuhan. Tanpa Tuhan kita pasti mati. Karena itu waktu Adam berdosa, Tuhan gak mau tinggalkan Adam. Tuhan bikin perjanjian, nanti aku akan menebus kamu, tapi sekarang ganti dulu pakaianmu itu dari daun pohon ara. Itu tidak menggambarkan penebusanku. Kalau Tuhan menyembelih binatang, dan itu adalah bayaran dari kurban dirinya nanti waktu menjelma jadi manusia untuk menyelamatkan Adam. Jadi saudara, kita ini keturunan Adam. Di dalam kita ada gambar ilahi. Kalau Tuhan adalah Tuhan yang tidak punya kasih, maka begitu Adam berdosa, Dia maha kuasa. Dia bilang, wah Adam ini dicipta kau malah berdosa melawan kepadaku. Udahlah aku binasakan saja. Langsung dibinasakan. Dia ciptakan makhluk baru namanya alien. Maka gak ada saudara hari ini, tidak ada saya hari ini. Tapi karena Tuhan cinta, Dia tidak mau gambar dirinya yaitu manusia itu lenyap. Ketika Dia ciptakan manusia, satu-satunya yang segambar, yang secitra dengan dirinya adalah makhluk yang namanya manusia. Bukan jerapah, bukan gajah, bukan ular, tapi manusia. Karena itu manusia tidak boleh dibinasakan. Manusia harus diberi janji, nanti aku akan datang untuk menebus. Antara keturunanmu dengan keturunan ular akan ada pertentangan yang terus menerus. Hai wanita, nanti keturunanmu akan menginjak kepala ular, dan ular akan mematuk tumitnya. Itu sebuah perjanjian bahwa dia nanti rela menjadi keturunan manusia supaya gambar citra manusia yang serupa dengan Elohim itu tidak punah di bumi. Inilah kasih yang sempurna, saudara. Amin. Nah, karena itulah maka kita harus menghargai. Ini bagian akhirnya Tuhan memberikan perumpamaan pengampunan kepada kita yang harus kita pelajari. Ini bukti hebatnya unconditional love. Coba kita baca ayat-ayat ini ya. Banyak nih ayatnya. Matius 18 ayat 23. Karena itulah kerajaan surga diumpamakan dengan seorang raja yang ingin mengadakan perhitungan perkara dengan para hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan, dibawalah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Katakan sama-sama, 10.000 talenta. Nah, jadi dibawa kepada raja itu orang yang berutang 10.000 talenta. Itu adalah gambaran saya. Gambaran, saudara ngaku dong, gambaran saya. Jadi kita sama-sama, kita punya utang 10.000 talenta. Oke? Lalu, apa yang terjadi? Dan karena orang itu tidak mampu membayar, raja memerintahkan agar dia beserta istri dan anaknya serta segala yang ia miliki dijual untuk membayarnya. Saya harus menjual segala sesuatu yang ada pada diri saya supaya saya bisa membayar. Ternyata, saudara-saudaraku, saya tetap tidak bisa membayar. Sampai saya harus bisa menangis di hadapan raja, ya. Dikatakan dalam sini, maka dengan tersungkur hamba itu menyembah kepada raja sambil berkata, ya Tuhan, bersabarlah terhadap aku akan membayar semuanya kepadamu. Lalu mari kita baca ayat 27. Ini ayat yang dahsyat. Sama-sama, 2, 3. Karena
digerakkan oleh belas kasihan, maka raja itu membebaskan dia dan mengampuni dia hutangnya. Perlu berbuat baik dulu, perlu bayar dulu separuh? Tidak, langsung dibebaskan. 10.000 talenta ya teman. Adalah karena aku berbelas kasihan, karena aku penuh anugerah, penuh kasih karunia, aku ampuni. Jelas? Jelas? Jadi Bapa mengampuni kita apa adanya, saudara-saudaraku, ya, dari hutang kita. Nah, Bapak ya, jadi raja ini mengampuni dia. Oke, ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan sesama hamba yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik orang yang berutang 100 dinar itu kepadanya sambil berkata, bayar kepadaku apa yang kau pinjam. Nah, jadi dia cekik orang yang berutang 100 dinar itu, dimasukkan ke dalam penjara. Lalu sambil tersungkur di kakinya, sesama hamba itu memohon kepadanya dengan berkata, bersabarlah terhadap aku akan membayar semuanya. Tapi ayat 30 mengatakan, namun ia tidak mau. Sebaliknya ia pergi menjebloskannya ke dalam penjara sampai ia dapat membayar kembali apa yang dipinjamnya. Jadi bukannya mengampuni, malah hamba yang telah diampuni dengan utang yang besar ini menjebloskan temannya yang berutang 100 dinar ke dalam penjara. Lalu terlihat oleh sesama hamba yang lain. Ketika melihat apa yang terjadi, para sesama hamba yang lain menjadi sangat sedih, lalu pergi melaporkan kepada tuannya segala hal yang telah terjadi. Jadi hamba yang satu ini melaporkan, Tuan, ternyata hamba yang berutang 100 talenta itu, dia temannya ada utang 100 dinar, tapi dia tidak mengampuni, dia malah menjebloskan ke dalam penjara. Sang tuan itu begitu murka dan marah. Maka raja memanggilnya dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, aku telah mengampuni engkau dari seluruh utang itu karena engkau mendesak aku. Ayat 33, bukankah seharusnya engkau pun mengasihi temanmu sesama hamba sebagaimana aku telah mengasihi engkau? Ayat 3, jadi dikatakan begini, kamu itu seharusnya mengampuni karena aku kan sudah mengampuni. Betul ya? Halo orang percaya, kamu seharusnya mengampuni karena kamu sudah mengampuni, kata Tuhan Yesus. Amin. Saudara mau lakukan itu? Amin. Atau dalam hati, gak bisa diampuni, anak saya sudah keterlaluan sama saya, anak saya gak bisa diampuni oleh saya. Adakah anak-anak yang tidak diampuni oleh orang tuanya? Adakah papa-papa yang tidak diampuni oleh anaknya karena anaknya merasa papa saya ini keterlaluan? Dia tinggalkan mama, dia menelantarkan saya, dia gak menyekolahkan saya gak akan ampuni dia. Adakah anak-anak yang seperti itu saat ini? Hari ini saudara, kalian semua telah diampuni oleh Tuhan dalam hutang yang sangat banyak, 100 talenta. Berapa itu saudara? Maka raja itu marah dan menyerahkan dia kepada para algojo sampai ia dapat membayar kembali semua yang dipinjamkan kepadanya. Jadi diberikan kepada algojo itu menyiksa dia. Saudara, seberapa besarkah hutang hamba itu? Itu seperti hutang kita kepada Tuhan. Ia berutang berapa? 10.000 talenta. Berapa itu 10.000 talenta? Berapa sebenarnya? 10.000 talenta itu 1 talenta 6.000 dinar. Ini dalam kamus IRT ada, 1 talenta itu 6.000 dinar. Kalau 1 talenta 6.000 dinar, utang itu artinya 10.000 kali 6.000 dinar, 60 juta dinar. Utang kita itu 60 juta dinar. 1 dinar itu berapa? 1 dinar adalah besar upah kerja sehari, Matius 20 ayat 2. Setelah sepakat dengan para pekerja atas upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Jadi upah sehari itu adalah 1 dinar. Kalau utangnya 60 juta dinar, saudara-saudaraku, 60 juta dinar, itu artinya kalau dia harus bekerja untuk membayar, itu harus bekerja 60 juta hari, 60 juta hari. Betul ya? Oke, dia harus membayar 60 juta hari. Utang 60 juta dinar itu adalah 60 juta hari kerja. 60 juta hari kerja, kalau 1 tahunnya itu 365 hari, berarti 164.000 tahun, 383. 164, 383 tahun. Lama nggak saudara? Umur saudara cuma paling banyak 120 tahun menurut Alkitab. Betul? Ya.
Pak, kita pusat mengatakan 70-80 tahun. Ada kitab bilangan mengatakan 120 tahun. Oke, kita ambil yang kita bilangan. Kalau umur maksimal manusia hanya 120 tahun, sementara utang saudara itu 164.383 tahun, ini utang yang sangat besar sekali dan tidak mungkin saudara bisa bayar. Betul? Betul? Tapi dari utang yang tidak mungkin saudara bayar, Tuhan melunaskan. Tidak mungkin kita bisa bayar. Kalau Tuhan lunaskan, itu namanya terima kasih untuk anugerah Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kalau sudah diampuni, kita ampuni orang lain sudah. Jadi ini saja pelajaran yang kita petik. Pengampunan itu sangat penting. Tidak bisa mengampuni, itu artinya ia sedang meremehkan anugerah. Dan ini berbahaya bagi hidupnya. Matius 18 ayat 35 mengatakan, demikian juga Bapa surgawimu akan melakukannya kepadamu jika kamu masing-masing tidak dengan segenap hatimu mengampuni saudaranya. Di perumpamaan tadi diakhiri dengan ayat ini. Kalau kamu tidak mengampuni saudaranya, maka anugerahku itu kau sedang sepelekan, kau sedang meremehkan anugerahku, gitu, saudara. Ya, oke. Nah, coba kita baca dalam bahasa Bil. Raja itu marah dan menyerahkan dia kepada para algojo ayat 34-nya. Ya, sampai dia dapat membayar kembali semua yang dipinjamkan kepadanya. Ini nggak mungkin sebetulnya, tapi dia serahkan kepada algojo. Kalau nggak ada pengampunan, algojo itu yang akan menyiksa. Algojo tadi saya sudah katakan, bagi kita yang hidup zaman ini, bukan berarti orang yang dengan pakaian menyeramkan lalu bawa cambuk dan mencabuki kita, tapi sakit hatinya kita, permusuhan kita dengan orang yang belum kita ampuni. Itu juga algojo buat kita. Mengapa kita harus hidup dengan algojo? Kita lepaskan pengampunan. Amin. Lepaskan pengampunan. Apa Pri? Lepaskan pengampunan. Amin. Oke. Nah, jadi pengampunan dosa atau pengudusan sudah Tuhan berikan sebagai anugerah lewat darah perjanjian Putra Elohim. Bagi mereka yang menghina roh anugerah, tidak tersedia lagi kurban penebusan. Ini ada penafsiran yang mengatakan keselamatan bisa hilang, keselamatan tidak bisa hilang, yang mana kita belum tahu. Tapi yang jelas ayat ini mengatakan kalau kita merendahkan roh anugerah, menghina roh anugerah, maka tidak akan ada lagi penebusan. Ibrani 10 ayat 26-29 mengatakan begini, sebab jika kita dengan sengaja berbuat dosa sesudah menerima pengetahuan penuh akan kebenaran, kita sudah menerima pengampunan penuh dari Tuhan, tapi kita sengaja tidak mau mengampuni orang lain, maka bagi dosa-dosa itu tidak tersedia lagi pengorbanan, tetapi hukuman yang pasti mengerikan dan murka yang menyala-nyala, yang akan melalap habis orang-orang durhaka itu. Ayat 28 dan 29. Tatkala seseorang menganggap remeh Taurat Musa, maka ia akan dihukum mati tanpa belas kasihan atas dasar 2 atau 3 orang saksi. Jadi ayat 28 mengatakan mengenai Taurat saja, bukan mengenai anugerah. Kalau orang itu melanggar, maka Tuhan tanpa belas kasihan dia akan menerima kutuknya, akan dihukum berdasarkan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebihnya hukuman yang harus dijatuhkan atas orang yang menginjak-injak Putra Elohim dan menganggap najis darah perjanjian yang telah menguduskannya dan juga menghina roh anugerah. Bahaya enggak saudara kalau kita menghina roh anugerah? Kalau kita tidak ampuni, sangat berbahaya saudara. Karena itu yuk kita ampuni. Oke? Kalau ada suamimu yang bersalah kepadamu, ibu, suami itu banyak stresnya loh. Kalau kadang-kadang dia suaranya cukup keras di rumah, bukan berarti dia sedang memarahi ibu. Bisa jadi karena dia tertekan di kantornya, dia tertekan oleh atasannya. Begitu dia disuruh untuk datang kepada klien, di klien sampai ketemu klien-kliennya menekan dia lagi, dia stres. Pulang ke rumah, tiba-tiba sang istri dengan banyak bicara, wah tadi Pak, anak kita ini nakal, mandi yang mah. Cuma begitu aja sang istri sedih. Wah ternyata dia senangnya kalau bicara sama wanita lain, kalau bicara sama saya dia langsung bentak saya. Dan hati-hati ya, hati-hati. Haleluya. Suami saya, saudara-saudara itu penuh dengan stres di pekerjaannya. Jadi jangan sampai saudara mengambil cepat-cepat kesimpulan bahwa suami saudara itu nggak senang bicara sama saudara. Dia mungkin sedang mengalami stres yang berat di kantornya. Jelas ya? Ampuni kalau dia ngomongnya terlalu keras. Papa hari ini kok tumben ngomongnya keras gitu. Ampuni ya. Amin. Terjadi kesembuhan, terjadi mujizat malam ini. Amin. Ya, terus saya akhiri dengan sebuah kisah Van der Broek. Terus sudah dengar kisah ini. Van der Broek adalah orang yang hidup di zaman apartheid. Dia adalah seorang kolonel kalau nggak salah ya, dia seorang perwira.
dan dia itu benar-benar punya roh anti ras gitu ya, apartheid gitu. Roh itu bekerja. Itu di Afrika Selatan. Di Afrika Selatan terjadi diskriminasi ras terhadap orang-orang kulit hitam, orang kulit putih yang berkuasa yang jadi pemerintah gitu, yang menekan sekali. Bahkan ada orang yang sejahat Van der Broek. Satu hari dia datang kepada sebuah keluarga yang terdiri dari seorang suami, istri, dan anaknya. Anaknya itu ditarik keluar dari rumah, lalu sebelum ditembaknya disuruh menembak anak itu di depan orang tuanya. Anak muda itu mati di depan orang tuanya. Tidak lama kemudian Van der Broek datang lagi ke rumah itu, menarik sang suami, dibawa ke satu tempat, saudara-saudara, disiksa di sana. Dan pada akhirnya dia bilang, panggil istrinya, tutup matanya. Si istrinya dipanggil, ditutup matanya, dibawa ke tempat itu, lalu dibuka matanya, sudah tersedia suaminya itu berdiri di antara kayu-kayu yang ditumpuk, ya, kemudian disirami bensin dan langsung dibakar. Suaminya terbakar di sana, di depan mata sang istri. Saudara, selesai masa apartheid itu di sana, tiba giliran Nelson Mandela menjadi presiden di sana. Dan diadakan sebuah rekonsiliasi nasional. Tetapi orang sejahat Van der Broek harus diadakan ke pengadilan. Dan di pengadilan itu saudaraku, istrinya ada duduk di sana. Hakim ketika ingin memutuskan kira-kira hukuman paling berat semacam apa yang harus diberikan kepada Van der Broek, dia mempersilahkan sang istri untuk berbicara. Ibu, menurut ibu, silakan hukuman apa yang harus saya putuskan untuk Van der Broek ini? Silahkan ibu katakan apa saja, saya akan putuskan. Karena orang ini luar biasa kejam, sadis, jahat. Apa kata ibu itu? Saya punya 3 permintaan Tuan Hakim. Silahkan ibu bicara. Yang pertama, tolong bawa Van der Broek itu ke tempat di mana suami saya dibakar. Karena saya nggak tahu tempat itu, mata saya ditutup. Tolong, saya ingin mengumpulkan abu dari pembakaran tubuh jenazah suami saya, ingin menguburkannya dengan baik. Itu permintaannya yang pertama. Jadi Van der Broek harus menunjukkan di mana suaminya dulu dibakar. Yang kedua, suami dan anak saya adalah satu-satunya anggota keluarga saya. Saya nggak punya keluarga siapapun lagi. Jadi saya akan meminta Van der Broek menjadi anak saya. Kaget sih. Hah? Jadi anak? Ya, saya ingin dia menjadi anak saya, dan sebulan 2 kali dia harus dilepaskan dari kalau dia di penjara dia harus dilepaskan, tapi kalau dia sudah dibebaskan dia harus datang mengunjungi rumah saya sebulan 2 kali untuk saya bisa berbagi kasih. Karena saya udah gak punya anak, saya udah gak punya suami, tapi saya ingin mengasihi Van der Broek sebagai anak saya. Semua kaget. Permohonan ketiga apa, Bu? Permohonan ketiga, izinkan saya sekarang datang ke depan Pak Hakim, karena saya ingin memeluk Van der Broek. Saya ingin mengatakan bahwa saya mengampuni dia sebagaimana Yahsua mengampuni saya. Sebagaimana Yahsua mengampuni seluruh manusia di dunia, Yahsua memeluk saya juga ingin memeluk Van der Broek seperti Yahsua mengasihi saya. Oh, silakan Ibu. Ya. Maju ke depan, Van der Broek dipeluk, tapi tiba-tiba tubuhnya lemah dan akhirnya jatuh pingsan. Van der Broek pingsan. Tapi dia dan semua orang di sana tahu bahwa ada pengampunan. Mereka menyanyikan Amazing Grace, how great the sound that saved a wretch like me. Orang sejahat Van der Broek itu, kalau ada pengampunan, dunia akan tahu saudara-saudara bahwa orang Kristen memang citranya adalah citra surgawi. Amin. Mengampuni itu adalah citra hidup kita. Amin. Setelah kita diampuni, kita punya kekuatan untuk mengampuni orang lain. Yuk kita lakukan. Amin. Tuhan memberkati. Kita wajib berdiri saudara-saudara. Kita akan berdoa. Saya mengajak saudara untuk menyanyi. Silakan penayang lagu pujian dan pemain musik. Kita akan nyanyikan sebuah lagu. Sungguh besar setiamu, ku percaya janjimu ajaib.
Kita bangkit berdiri saudara. Sungguh besar setiamu